Balik lagi dari tangan nggak bertanggung jawab jatuh ke tangan orang yang paling lebih nggak bertanggung jawab, itu para dukun-dukun pesugihan. Jadilah mereka bentuk tuyul. Yo, selamat malam. Selamat malam warga para tengah warga malam. tengah malam. Selamat malam. Aduh, kembali lagi bersama kami, gua dan Bang Satria, ya kan? Kali ini kita mau bahas apa, cuy? Pembantu Pembahasan Tentang hantu. masih ditemani oleh nona manis kita di sini. Nona manis. Kak siapa? Dini. Oh. Pembantu kali ini kita mau bahas apa? Kemarin kan si Kalau Sugus udah. Gue sudah yang Tante kata Kunti itu dia udah. kenapa harus loncat? Ternyata Kenapa gimmick. bisa dia terbang dan ternyata cuma gimmick? Itu udah. Udah. Terus kita bahas kunti-kuntian udah yang katanya Iya. dipantek jadi cewek cakep. Nah. Lu bentar, kalau kunti lu nggak ada niat nyari Nggak sih. paku ngambil bini tuh. Daripada ada katanya salah. digosipnya dia bawa rezeki loh. Ya, anjir. Seperti kita tinggalkan dulu pembahasan itu ya, karena Daripada ada salah satu bagian tubuh yang hilang. itu juga ngeri, coy. Kita belokkan ya. Boy, gue jaga ngeri, boy. Ya sudah. Ya, Berarti oke, malam di ini kita bahas apa nih? bahas apa? Kayaknya seru ya. Gimana sih bahas anak kecil, botak, suka nyolong duit, Apa tuh yang namanya? yutul. Oh, yutul. Tuyul. Tuyul. Oke, jadi Tuyul dan Mbak Yul, gagal maning son. mana anjir. Sampai ada filmnya ya? Iya, berarti kan dia Se-eksis itu. jadi bahan pembicaraan, cukup jadi bahan pembicaraan sebenarnya dia. Ya. Sabar kan kalau nggak salah 2000 berapa tuh yang lagi main gitar, belakang lu yang tuyul lagi ngerangkak gitu tuh, sempet viral tuh tahun berapa gue lupa. Oh iya, gue sempat dengar ceritanya. Ini si setan satu ini tuh sedikit fenomenal dan katanya membantu manusia mencari uang. Dengan cara yang nggak benar sih. Pertanyaan, Pastilah. Parah Masa sih. dia bantu masak di restoran. Boleh juga sebenarnya. kalau bantu masak itu bukan tuyul, Ya, si betul. pocong jadi koki, masaknya pakai mulut. Dia Anjir. Oh gitu ya. Biar laris ya. Jadi Apa nih? mitos-mitosnya Si tuyul. itu Oke, dari gua pertama selalu, kenapa gua ngebuka sih? nggak Oke, apa-apa. gini, tuyul itu Gue setahu udah tahu gue. kan ya masalahnya. Tuyul gue, tuyul Tuyul gue. Oh, ya. Tuyul gue. Jadi selama Tuyul ini gue. pantesan lo jadi LP. Oke, mohon maaf, jadi sama ini kalau menikmati hasil uang tuyul. Punya tuyul anjir. Iya, sekarang logika coy, kalau gue nggak bayar tuyul, gue bayar kru dari mana? Oke, itu hak. Tolong ya dompet dijaga. Mungkin nanti Dompet. pulang-pulang dari sini. Enggak gitu ya cara mainnya. Oh, kayak gitu ya? Nggak gitu cara Gimana mainnya. sih? Oh ya, coba ceritain dulu deh Jadi maksud gimana. gue kok Iya. tuyul itu yang gue tahu, pertama ada yang bilang dia itu tercipta dari para laki-laki yang sering bermain dengan tangannya di kamar mandi. Wow. Ya, you know what I mean. Gitu. Jadi Masturbasi hidup gitu. tuh. Oke. Jadi dia Ya. hidup gitu. Ya, Jadi si cowok ini masturbasi, nembak dar, karena tidak jadi jadinya tuyul. itu masuk ke, bisa dibilang benih-benih itu bisa dibilang kayak lu ngebunuh anak sendiri, ada sih gitu katanya. Yang gue tahu, gue pernah baca salah satu jurnal lah, intinya ada jurnalnya tentang setan, jangan salah ya. Setan ada jurnalnya, jangan kaget. Ya, terus. Di jurnal itu dia makan jin di kamar mandi, itu ada penunggunya khusus jin di kamar mandi. Jin itu yang ngatur gimana dari sperma yang keluar itu jadi yutul. Itu yang dari satu, yang itu yang masih agak belum pasti ya, yang gue tahu. Yang pasti lagi, lu tahu kalau istilah anak digugurin. Contoh nih, lagi anakan kasihkan telat nyabut, mau nggak mau Jadilah. aborsi kan, tapi karena belum siap nikah aborsi, ya kan? Mereka ini Mereka kan jadi- para orang-orang yang nggak bertanggung jawab ini memilih jalan untuk aborsi. Oh, ini agak sensitif sedikit nih, jadi gue nggak bisa bercanda. Dari aborsi ini, janin yang diaborsi ini dibuang, kan mereka nggak mau sampai aib lah, ini aib buat mereka. Padahal sebenarnya bayinya nggak salah, yang salah itu perbuatan orang tuanya. Nah, mereka secara tidak langsung jadi korban gitu. nah si anak ini dibuang atau kayak dikubur di jauh dari rumah, biasanya sih kayak gitu, atau enggak sekitaran rumah. Ntar dulu. Jadi udah dilahirin. Janin dikubur. Enggak, aborsi. Masih janin, bentuknya masih janin, dikubur. Oh, udah ada kehidupan. Setahu gua kalau di hitungan muslim
4 bulan. 4 bulan dari 2 bulan. Kalau nggak di 4 bulan kan untuk itu kan zakat karena udah adanya ruh. Tapi kalau dari hitungan medis dari bulan kedua ketiga itu udah bisa dibilang hidup. Karena detak jantung udah ada di bulan kedua sama ketiga. Jadi menurut gua kan dari namanya notabene kita tuh makhluk hidup mati dan ini ada namanya representasi energi yang nyedot wujud itu jadi tuyul. Si anak yang nggak bersalah ini jadilah wujud itu, dijadikanlah tuyul. Karena kalau kata teman kita Kuncen kan juga kan deket kosannya ada kan tuh anak kecil main-main dan dia ngomong kalau gue mau jadiin tuyul mah bisa aja. Kalau balik lagi dari tangan nggak bertanggung jawab jatuh ke tangan orang yang paling lebih nggak bertanggung jawab itu para dukun-dukun pesugihan, jadilah mereka bentuk tuyul. Oh jadi melalui si dukun-dukun pesugihan ini ditarik-tarikin itu yang energinya. Karena kan energi kehidupan tuh ada. Baru dirawat itu, dididik biar jadi tuyul gitu. Kalau gue sih dengernya kayak gue ngeblank yang tadi mau ngomong apa. Jadi kayak apa sih? Kalau enggak kayak kan lo tadi bilangnya bahwa janin-janin ini yang digugurin dan aborsi segala macam. Terus kayak ada juga yang bilang kalau tuyul ini sebenarnya anak-anaknya mereka yang akhirnya dijadiin alat buat kita untuk nyari duit. Itu ada sih. Anaknya mereka tuh siapa? Anaknya mereka yang tak terlihat. Mereka bisa. Jangan salah. Lo kata om gue udah punya istri bilang sama. Lo tau kalau wewe itu mereka sisinya gunung dan tuyul sebelum jatuh ke tangan manusia mereka biasa sama wewe itu ibu. Kalau ibarat kata itu kalau lu tahu godmother tuh wewe. Serem sih. Iya sih. Terus apa ya so far sih ya setahu gue ya kayak gitu, maksudnya gue kadang-kadang suka ya gimana ya buat orang-orang yang kayak aborsi gitu ya disrespect sih gue, karena mereka ya terlepas maksudnya kayak ada kan yang memang mereka melakukan itu karena faktor medis, mungkin karena kalau misalnya sampai dibesarkan ini bisa mengkhawatirkan nyawa si ibunya, ada itu kalau faktor medis gue masih bisa atau anaknya terima. Mungkin tidak utuh gitu, iya itu ya masih kalau menurut gue kalau cacat pun sebenarnya masih kalau emang dia masih bisa hidup why not kalau gue pribadi ya, kecuali kalau udah nyampe ngebayahin nyawa ibu menurut gue kayak itu masih faktor medis yang kayak gitu masih bisa ditoleransi, cuman kalau kayak aborsi segala macam itu yang buat gue ya kalau emang lo nggak siap kenapa harus melakukan itu gitu, dan akhirnya impactnya kayak gini gitu loh, maksudnya ya berhubungan dengan mitos si tuyul ini bahwa mereka akhirnya diperalat gitu sama orang yang tidak bertanggung jawab. Itu buat gue sih nggak banget sih ya, maksudnya kan jatuhnya merugikan ya, bayangannya kayak dulu gue pernah kejadian di sekitar Duren Sawit itu di satu komplek gue tuh ada pasar dan itu sempat 1 minggu itu heboh kayak duit hilang segala macam bla 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 tanpa alasan yang jelas gitu, padahal udah disimpan di kotak dikumbuk segala macam, sampai waktu itu gue sempat jadi kayak di komplek gue tuh ada karang tarunanya ya, kumpulin anak muda tuh kita sampai patroli sekeliling pasar sekitar jam 12 malam sampai ya hampir mau deket subuh gitu ya, terus ya nggak ada apa-apa, itu kita patroli itu sampai hampir sebulan penuh, dan pas kita patroli kita kontrol dan mereka tetap kehilangan, dan konyolnya pas kehilangan itu nggak hanya kejadian di malam, pas mereka dagang pun hilang. Nah udah tuh saya tuh ya awalnya mereka berpikir logis bahwa wah ini kayaknya ada maling nih, makanya kan akhirnya kontrol kayak gitu, dan ternyata pada saat mereka jualan tuh terjadi kehilangan. Ini mulai nih timbul asumsi-asumsi ya berdasarkan mitos yang situ itu, dan itu emang kejadian. Jadi kayak ada salah satu orang yang bisa ngeliat. Waktu itu gue juga sempat pas pagi iseng ke pasar, gue muter, gue tuh kayak ngeliat cuman anak kecil rambutnya tuh malah nggak ada rambutnya, mukanya tuh mukanya tua, kayak alien, mukanya tuh lebih gede dari badannya sendiri, mukanya kayak bisa dibilang kayak muka orang dewasa, coba badannya masih anak-anak, dan mereka tuh kayak pakai pen
kayak pampers atau Kayak film Tuyul dan Bayul banget gitu yes, ya. itu kayak mereka tuh kayak cuman pakai kain putih yang dililitin untuk nutupin pantatnya. Dan itu gerakannya cepet banget. Dan mereka tuh kayak cuman ini ada kotak. Kayak mereka tuh cuma ngusap-ngusap tangannya terus tiba-tiba kotak itu udah gak ada duitnya aja. Oke, kalau itu cerita yang benar. Kalau dari yang gue tahu itu beda. Mereka harus ngambil dan itu dimasukin ke dalam mereka. Ya nggak tahu nih, mitosnya kan macam-macam Jadi ya. mereka ngambil itu ya, literally dia buka kotaknya kah atau dia Ngambil. tarik lemarinya kah gitu. Iya, tangannya tembus ke dalam kotak. Nembus. Kan tahu gitu ada pertanyaan konyol netizen nih. Tuyul kan bisa ngambil duit di mana aja. Kenapa tuyul nggak ngambil duit di ATM? Ini pertanyaan konyol. Tapi bener sih, kenapa dia nggak ngambil di situ? Tangan mereka nggak sampai. Mereka emang literally nembus itu bisa. Tapi bukan nembus jatuhnya. Mereka harus ngegeser atau ngebuka tuh kotak uangnya. Ngambil. Kenapa makanya tuyul nggak bisa ngambil di bank? Apa? Mereka nggak bisa nembus berangkas. Itu Ada beberapa. Besi, ya. Ada beberapa kayak nih sedikit klarifikasi dari tuyul karena kita nggak bisa balik lagi kita nggak bisa Bisa menghadirkan menghadirkan tuyul tuyul ke di sini. sini. Tapi Bayul ada ya? Mbak Yul nih dari sebelah kanan. Bayu udah mulai ngepakin. Maksudnya kayak Kita balik lagi sini. ya, jadi kita nggak bisa menghadirkan tuyul ke sini untuk ngomong. Kita mewakili kaum tuyul yang kita zolimi malam hari ini, kita bully. Iya kan? Mereka tuh harus kasarnya mereka ada beberapa medan yang nggak bisa mereka tembus. Contoh kayak mungkin kayak batu atau campuran tanah mereka masih bisa tembus, kayu mereka bisa tembus. Cuman setahu gua di jurnal itu metal mereka nggak bisa tembus. Besi ya. Jadi. Besi, aluminium, Terus apapun. ada yang bilang lagi bahwa ATM yang duitnya berpuluh-puluh juta itu memang sudah dipagerin. Dengan? Ya dengan Oh gitu. Iya. Jadi kalau ada orang yang mau buka ATM gitu ya, misalnya ada bank gitu mau naruh ATM situ harus sewain gituan dulu ya. bisa jadi karena jujur aja di bank itu jadi kan kalau kita ngelihat bank itu jadi ya bank biasa ya. Jadi sebenarnya bank yang ada itu semua bank itu punya pagar. Punya pagar. Jadi nggak sembarangan kayak maksudnya ya secara yang benar kata Ijal gitu. Maksudnya kalau tadi pertanyaan lo kenapa mereka nggak langsung nyolong ke bank gitu kan? Yang literally di situ duitnya banyak gitu. Terus satu Ya. yang di Vita kenapa tuyul lo? Kan sedangkan setahu gue pesugihan itu banyak. Tuyul, babi ngepet. Terus yang jadi monyet apa tuh? Ya kayak gitu. Yang nyupang monyet. Banyak namanya nyupang monyet. Serius ada. Jadi di leher monyet tuh ada aja. Itu ceritanya. Konteksnya nggak tas gitu. Ya abis apa Tiba-tiba maksudnya? besoknya ada bekas gitu ya. Gue boleh resign gak sih? Pengen resign ya kalau lagi bahas pembantu rasanya Ya, asli. gitu. Dan Pembahasan tentang hantu tuh berubah. pertanyaannya memancing ini. Jadi wanita pembulian kita. gitu loh. Narasumber kita terlalu liar ya. Duh. Pengen minum, tahu nih minum. Baik. Lama-lama jadi agar. Iya, jangan jadi agar dong. Ngopi kita. Saya yakin. Dan Oke, bisa mungkin kita dapat endorsean dari bank ya, sesuatu. Bang. Bisa. Kok jadi dia yang promo ya? Harusnya ini tugas saya. Ini Gue bantuin narasumber loh, gue membantu ya. bantuin Ini loh. harusnya tugas saya. Anda mengambil pekerjaan saya biasanya sih. Biasanya kan gue nyetok ya untuk oknum yang sudah kita sebutkan tadi di luar video ini, di luar konteks ya. Bisa lah email di bawah gitu. Ada kontaknya kok kita. DM minimal. Enggak oke. Jadi terus Ya. satu. Ini terlepas dari bicara nyolong duit. Katanya, balik lagi ke katanya nih ya. Menurut mitos yang beredar gitu ya. Tuyul itu katanya mainannya kaca sama kepiting. Itu salah. Iya sih, jadi gua Itu tuh salah. Karena dengan- satu, kalau mencermin mereka bawa takut, takut. malu. Karena mereka malu lihat sama mukanya takut. sendiri. Mereka takut sama malu lihat muka mereka sendiri jelek. Oh, nggak suka. Kepiting mereka takut dicapit. Jadi itu dua hal ini bukan mainan mereka. Mainan mereka tuh total bener-bener mainan kayak anak-anak pada umumnya. Boneka, mobil-mobilan. Apapun itu. Tuyul tuh jenis kelaminnya apa sih? Cewek apa cowok sih? Gak tahu. Nah kalau gitu gue nyari pertanyaan, gimana cara bedain tuyul cowok sama tuyul cewek? Ya kalau cewek dikejar dua, kalau Salah. cewek enggak. Salah. Lu lihat aja KTP-nya. Laki-laki atau perempuan? Dia masih kecil, belum punya KTP. Ada KTA. KTA gaib. Kartu tanda anggota tuyul Nah, gitu. lihat KTA KTA-nya. ya. Lihat KTA-nya. Iya. KTAT. Gue kalau ada Ijal ngomong ya udah. Terus yang gue dengar mitos ya itu makanya kenapa orang kayak di pasar itu mereka tuh kayak di kotak uang itu kayak mereka tuh naruh kaca. Oh, Pokoknya iya, kaca iya, ya iya, kan, iya. kaca sama rambut.
karena mereka nggak punya rambut kan. Terus kenapa dia takut sama rambut? Apa? Enggak, karena Sama mereka iri. malu mereka nggak punya rambut. Iri. Kasihan ya sebenarnya tuyul tuh. Nah, Iya, sebenarnya tuyul tuh menyedihkan ya. kan balik lagi kan kayak gue bilang, backgroundnya pun menurut gue kenapa tadi di awal tuh backgroundnya gue bilang serius, ya baik lagi mereka tuh dihasilkan dari orang yang nggak bertanggung jawab dan diolah dari orang yang lebih nggak bertanggung jawab. Terus dan lo tau gak sih parahnya kalau misalnya orang yang miara tuyul itu harus suami istri. Dan impactnya yang rugi itu Jadi perempuan. jadi yang bikin perjanjian itu suaminya, yang rawat itu yang rawat istrinya. Katanya ya dia harus nyusuin si tuyul itu. Iya, dan dibilang susu. Padahal lu tau yang disudut apa? darah. Darah sama intisari kehidupan. Jadi lu akan makanya cepet orang yang tua, terlalu lama sakit-sakitan. sakit-sakitan dan itu Lu bisa, makin badan lu kurus kan. dan itu lo lama-lama bisa makin lama ya korbannya nyawa. Kalau lo kelamaan. Ya, tapi kalau kita piara tuyul gitu, kita harus kasih tumbal juga kasih. Enggak, ya tumbalnya Tumbalnya ya itu istri lu. Istri lu. Jadi kayak Yang contoh nih. kayak gitu ya? Iya. Contoh nih contoh. Mohon maaf ya. Tapi jangan nyampe kejadian amit-amit coy. Contoh, lu married sama seseorang. Suami lu nanti kalau kita merah, ya lu yang bakal jadi korban. Terima kasih. Dan itu turunnya kalau lu punya anak perempuan yang harus nerusin. Oh my god, kasihan banget loh. Makanya kan bedanya di pembantu sebelumnya gue bilang, makanya lu merah pocong aja. enggak disarankan untuk merah gitu-gituan. Kalau pocong cuma kayak gunanya di bisnis kuliner, diludahin, satu udah ngerasa cukup, enough, udah. Itu nggak buang dari satu tempat, udah dia nggak akan kemana-mana. Ya tapi kan kasihan juga dia jadi nggak bisa. Tapi kalau gue nggak ada kasihan sama pocong, musnahkan. Dendam pribadi itu. Terus yang satu lagi gue denger kayak gini, kalau kita mau tahu dia miara tuyul apa enggak, Rokalis lu. satu syaratnya harus suami istri, terus yang ngajuin perjanjian tuh suaminya, istri yang jadi korban, dan syaratnya mereka harus belum punya anak. Oh gitu. Iya, karena si tuyul ini tidak akan mau perhatian. Jadi dia menganggap bahwa itu adalah orang tuanya mereka, dan dia nggak mau perhatiannya dibagi Dan dengan si orang tuyul lain. dan Kalau misalnya si tuyul itu pun manggil tuannya bukan pak, manggil bapak ibu. Nggak, kalau misalnya dia udah piara tuyul, abis itu dia punya anak, hamil lah punya anak, itu gimana? Ya mau nggak mau harus anaknya itu diterusin. Pasti Enggak. istrinya langsung dibikin kecelakaan. Tapi- Istri si bapaknya langsung dibikin kecelakaan. Gue pernah. Tapi so far yang gue denger gini men, kalau misalnya dia punya anak, anaknya itu bisa jadi korban. Itu satu. Tergantung Iya, ya, itu tergantung. makanya itu yang pengen Tapi gua. sebenarnya balik lagi tergantung anaknya ya, anaknya cowok apa cewek. Dan kalau misalnya anaknya cewek, Itu nerusin. ibunya akan dicelakain. Tahu-tahu nih lu ibunya di mana? Ya, Lagi kan mobil masih apa kecil. dorong. Anaknya masih kecil? Udah. Sampai si anak ini gede, si tuyul nggak mau nyari duit. Karena imbalannya sekali dia dapat duit, malam itu dia susuin. Oh gitu cara kerjanya. Dan- Jadi dapet duit. Menarik untuk memelihara? Enggak, tentu tidak. Bersama lu dengan saya. Enggak. Gue lebih baik kerja keras deh daripada harus piara tuyul. Bagaimana kru? Tertarik untuk memelihara? Bapak? Terus Keuangan Anda mampet? Pelihara tuyul. Hubungi, ada nggak ada ya? solusinya di sini enggak. Terus udah gitu konyolnya lagi. Bagaimana bentar? Ekonomi Anda mampet? Ingin kaya dengan cepat? Pelihara tuyul. Pelihara tuyul gitu. Terus udah gitu Istri Anda mati. Aduh, anjir. Terus udah gitu. Anjir. Soalnya dari tadi kita tuyul belum ngebully si tuyul. Enggak, Gak asik gitu enggak, pembantu gak ngebully. Gak apa-apa, pelan-pelan dong, gak. Tenang dong. Aduh, terlalu terburu-buru, jangan. Ntar editan sih. Ya aduh. Ya. Apa sih? Terus udah gitu gue yang denger nih kocaknya tuh gini loh. Maksudnya ketika si pasangan suami istri ini mana tuh itu kita bisa tahunya. Soalnya ya kita ngelihat nih dari ini orang yang B aja terus tiba-tiba twing jadi wah tar gitu kan ya. Nah, kalau misalnya ada kecurigaan lo lihat deh kalau itu ibu-ibu keluar siang-siang. Posisinya kebanyakan bilang ada yang gini nih. Gitu. Dan tangannya tuh kalau orang biasa mungkin tangannya biasa aja gitu. Kalau dia tuh pasti gerak-gerak gitu. Karena itu dia ngendong tuh. Ya sama lah kalau kayak di pesugihan lain gue pernah lihat itu daerah Cijantung dekat rumah gue. Itu Mau lu di mana-mana sih? Cijantung. Lu homeless ya? Gue kan Nangis bagai Rumahnya banyak. Amin, Aduh amin, kebencanaan. rumah gue banyak. Jadi rumah gue tuh emang nomaden ya, berpindah-pindah. Dan di setiap rumah tuh ada aja gitu maksudnya cerita-cerita. Kisah-kisah gitu. Dan salah satu itu di Jantung. Ya gue
pernah ngalamin, pernah ngeliat ibu-ibu. Gue awalnya kayak setengah belief gitu, masa nih ibu-ibu, karena gue cuma ngeliatnya sekilas ya. Kok gue ngeliat di belakang. Tapi kan energinya kan berasa, ya, Pak. Berasa, energinya berasa kalau buat kita, Pak. Di belakangnya itu pasti kalau tipesnya kayak gitu kan. Apa sih? Gitu. Iya, kayak di belakangnya itu ini loh, kayak kok ada suatu kayak ada yang digendong gitu. Cuman gue awalnya karena gue cuman papasan begini, gue mencoba untuk tetap positif dan tidak memperhatikan itu ya. 2 hari, 3 hari gue mulai kayak ada yang makin ketarik nih pas gue liat, anjir bener dia lagi gendong tuyul. Dan gue tuh yang shock gitu, jadi karena gue papasan, gue lagi nengok tuyul tuh lagi ngeliat muka gue dengan wajahnya tuh yang bener-bener gak enak sih. Dan itu daylight, dan itu siang. Dan itu si tuyul bisa takut sama orang yang bisa ngeliat dia tanpa ngerik alisnya. Tanpa Ngerik alis, karena kan katanya ada mitos yang Oh, beredar. iya. Lu mau lihat tuyul, Langsung ngerik alis. alis botak. Dan tuyul itu biasanya agak parno karena yang basicnya mereka tuh anak-anak. Kelakuan, otak, pikiran mereka tuh masih anak-anak. Mereka kan takut kalau ada orang yang ngeliat mereka selain bapak ibu mereka atau orang yang dibiarkan ngira bisa, mereka kan takut banget karena kayak ada yang bisa lihat gue gitu. Berkata kayak anak kecil ketemu penculik kayak gitu. Lagi Nah, lu bawa botol, Oh, sini bisa masuk, Blep. Selesai sih. Selesai. Enggak, ya, ketakutannya dia itu dia akan curhat ke bapak ibunya nggak sih? Iya, Si di Satria biasanya. bisa lihat gue dan Enggak, dia nggak akan tahu nama. Pasti yang itu orang. Itu orang yang tinggal di situ bisa lihat saya. bisa lihat. Dan itu biasa, dan itu kejadian rumah gua seminggu setelah gua ngelihat si tuyul kampret ini, si kampret ini bapak ibunya datang ke rumah gua, ngetok-ngetok, ketemu nyokap gua, nanya gua, Mas Satrianya ada bu? Ada. Kan gua waktu itu masih kerja kan. Terus itu umur berapa lo berarti? oh, gua udah dewasa lah ya. dewasa lah, sudah bekerja waktu itu, tidak perlu sebut umur lah ya. Jadi Ketahuan umurnya berapa ya. Pokoknya intinya nggak tinggal itu. Tolong jangan bahas umur ya, terlalu sensitif loh di sini ya. Ya pokoknya gini coy, Bang Setir itu 10 tahun lebih tua dari gua, 12 tahun lebih tua dari gua. Ya lo kan baru 18. Iya. Gua masih 13 tahun. Iya, percaya aja sisanya. Jangan dong bos. Gua masih udah panjang bos. Terus udah gitu, Kan gua belum berternak tuyul. bodo amat. Ibu-ibunya waktu itu jadi suami istri datang, pertama gak ketemu. Kebetulan waktu itu hari Minggu dia datang siang-siang. Lu masih sales asuransi ya? Ya, gitu lah. Saya menjadi salah satu marketing lah ya gitu ya. Entah kenapa sih ya gimana Pak, tuyul nggak bisa gue bully, lu yang gue bully Pak. Bodo amat. Ketiga ya. Gue lulus nih, Dit. Aduh, gak usah. Seneng loh kalau kita ini menakuti narasumber. Jadi Bercanda kita nggak ada yang lebih enak gitu ya, bercanda kok bercanda setan. tai sih emang. Terus udah gitu si bapaknya itu negor gue. Bener-bener langsung to the point negor gue. Mas, saya mau ngomong. Oh iya Pak, kenapa ya? Mas lihat ya. Dia cuma nanya kayak gitu dan gue berasumsi dengan logika gue. Mohon maaf ya Pak, sebelumnya Bapak nanya saya lihat apa ya? Saya lihat macam-macam Pak, saya lihat Bapak, saya lihat rumah saya. Enggak Mas, saya tanya lagi, Mas ngeliat ya? Pak, tolong Pak, kalau mau langsung to the point jangan kayak gini caranya. Kenapa Bapak mau tanya? Saya lihat peliharaan Bapak, gituin kan waktu itu. Dan akhirnya bilang, ya tolong Mas nih, kita sama-sama aja ya. Saya nggak pernah nyentuh Mas nggak pernah. Mas, saya nggak pernah nyentuh Mas dan saya juga Mas nggak nyentuh saya. Pak, saya kasih tahu lagi Pak, saya cuma ngelihat. Kalau saya mau sentuh Pak, dari kemarin tuh Bapak udah angus sama saya. Jadi tolong Pak nggak usah sekonfrontir ini sama saya. Kalau Bapak, apa yang Bapak lakukan siang ini itu sama aja Bapak udah nyolek saya. Karena selama saya lihat piaran Bapak pun saya nggak pernah ngadu ke kanan kiri gitu. Bahkan mohon maaf ibu saya pun nggak tahu gitu. Jadi menurut saya itu sudah cukup gitu loh buat untuk tidak menyentuh gitu ya, menyentuh urusannya Bapak gitu. Yang penting lu nggak nyentuh gue, Ayan, gue nggak nyentuh lu. Iya, gue Terus gue juga nggak update status, jelek-jelekin lu. Ya. Setan. Jangan curhat lagi dong, Ya jangan. udah dong, jangan cukup lah. Dipelintirin sih. Boleh ceritain gak sih prosesnya si tuyul kerja tuh gimana sih? Misalnya dari dia Oh, mereka nguli.
Kadang semen gitu ya. Mereka nguli. Bodoh amat Jal. Jadi mereka itu gue nggak jadi cerita gitu. Minum dulu kayak gue seret ya. Kan dia jadi dia si bapak dealing ya kan. Terus dapatlah tuh tuyul nih bawa nih pulang. Dan itu pun nyalahinnya si nah, dukun kan, kalau dukun kenapa nih gue pengen tebak-tebakan goblok. Kenapa dukun laki? Kalau cewek dukin. Salah. Dukan. Salah. Kalau cewek jadi ducan. Itu bahasa Jepang. Gue kira dukana. Ducan. Nggak ada yang ngerti lawakan lo Jal. Enggak, subscriber pasti ngerti. Kru udah pada ketawa tuh. Kru doang Jal yang ngerti. Gue sama Andini nggak ngerti. Ya kalian tua, ya udah. Bukan masalah tua Jal. Terus Ya udah nggak, intinya dari dukun ini mereka ngomong, si dukun ngediling ke si tuh. Ini nak, saya udah bukan bapak kamu, bapak ibu kamu tuh mereka. Kerja buat jadi mulai sekarang kamu ikut mereka. Oke, dibawa tuh ya ke rumahnya. pulang, gue dapet anak. Ya, Nah, terus dia dikasih makan nggak? Apa cuma disusuin doang? Disusuin doang. Susuin doang. Jadi nggak ada makanan, nggak ada Sekalipun- sajen gitu. Ini kan masuk yang kayak gitu, paling ke permen. Oh. Anak bocah, basicnya anak bocah. Nah, terus si tuyul itu akan kerja setiap malam kah atau Kan kayak gue bilang, mereka kerja mereka dapat susu. Si orang tua asuh tuyul ini dia akan marah. Kayak kasarnya, lu gak kerja malam lu gak dapet susu. Oh, jadi dia akan semangat kerja terus. Dan katanya tuyul, balik lagi, setan kan dibagi dalam dua versi. Yang lebih kuat warnanya merah. Gue nggak tahu itu dari mana yang lebih kuat dari merah. Katanya tuyul yang warna yang sempaknya merah itu mereka bisa ngambil barang kayak handphone. Basicnya cuma satu. Tuyulnya pun pernah balik lagi kita nggak bisa ngambil tuyul, cuman gue pernah tahu si tuyulnya ini bisa ngambil apapun. Yang penting muat di celana dalamnya dia. Tuh celana dalam udah kayak kantong Doraemon. Gue kebayang sih kayak penuh gitu ya. Gue baru tahu loh anjir tuyul bisa ambil handphone. Sumpah demi apapun. Bisa Karena gue selama ini denger tuyul ngambil duit doang. ambil duit anjir. Makanya temen lu sebatas handphone. Sebatas Dan itu itu pun- sebatas handphone. dan- Mereka nggak bisa laptop, kulkas, TV, nggak bisa. Ntar rumah lu jadi aku laku, om kredit. Buka toko elektronik lu di rumah bos. Buka kredit barang bekas ya. Iya. Freezer gitu ya, Nah, apaan. tapi dia tahu gak sih spesifik brand atau spesifik angka gitu. Jadi itu kalau dia mereka- pulang baunya, ya Elan tuh mah handphone CDM, buat apa? Tolol lu. Di training dia di training. Nih, ambil yang kayak gini, gambarnya upload ngigit gitu. Ini nih, They ask you how you are, you just have to say that you're fine when you're not really fine. ini sedikit meluruskan. Si tuyul ini ngambilnya nggak asal. Duit pun, tau nggak? Enggak. Colongan soal tuyul, duitnya nggak pernah full habis. Itu ambil cuma kayak 100.000. Enggak, jadi 2.000, 100.000 yang diambil 2.000 tinggal. Enggak. Gue marah sih jadi bapaknya. Sebenarnya siapa tertarik memilih tuyul? Yul. Kontaknya di sini. Tapi enggak loh, setahu gue mereka itu sebelum jadi kayak dealing dar situ Di training dulu lah. Dibawa balik dan mereka tuh di training dulu sama orang tuanya. Di training Jadi seminggu. ini Kalau ini 100.000, ini 50.000. Nah, kamu hanya cukup ngambil 2 lembar yang kayak gini. Oh. Pokoknya Dalam lembarnya model kayak gini, satu rumah sisanya kamu tinggalin. satu rumah kamu ambil 2 lembar yang kayak gini udah. Jadi patoknya satu rumah 150.000. Kalau ada 10 rumah 1,5 juta. Iya. Oh, semalam tuh ya. Iya. Ya pokoknya intinya di training. Juta Pokoknya setengah dikali 30 hari 30 juta. 45 juta. tertarik memelihara tuyul? Ya, maksud gue tetap aja kan kalau gue piara tuyul berarti gue akan tua. Ya nggak sih, peot. Nggak mau dong tentu. Anti aging gue nggak berguna. SK2 nggak berguna ya? Yoi. Perawatan SK itu nggak berguna lah ya. Jangan ngomongin SK dong, bini gue lagi minta gituan. Nggak, maksud gue gini coy, lagi pula si tuyul ini pun kalau nggak salah pas lagi masa training mereka tuh seminggu nggak dapet makan. Ya kayak lu kerja di cleaning service, seminggu nggak dibayar dulu. Oh gitu. Mereka tuh bener-bener kayak Diajarin. sama si pemiliknya itu ya bener-bener di torture gitu, kayak lu disiksa, jadi lu harus dapat duit. Jadi mereka tuh ngajarinnya bahwa ya lu akan dapat sesuatu ketika lu sudah bisa melakukan sesuatu. Jadi mereka tuh kayak di push gitu, ya lu bakal dapat susu ketika lu udah bisa kerja. Gimana kalau kita belum tangkap dapat saja susu, tuyulnya? Kayaknya di lapangan ada yang lari. Iya emang ada. Biasanya. Tangkap yuk. Nggak usah. Siapa badan siapa yang apa level? Nggak mau. Gitu sih. Menurut gua tuh Ibu sutradara sudah memelototi saya. Kalau ada yang enggak yang lo lihat yang lari-lari tadi nih ya, itu kira-kira memang tuyul yang dipelihara atau anak kecil doang? Enggak. Anak kecil doang. Tuyul juga ada yang tuyul pun juga ada yang kabur lepas.
Jadi saat Jadi- mereka sudah mencelakai tuannya dan nggak ada penerus yang mau meneruskan, mereka jadi liar. Dan biasanya kalau ada loh misalnya kayak si orang ini sebenarnya yang melihara tuyul ini udah punya kemampuan dalam berurusan dengan hal gaib ya, terus tiba-tiba karena dia kepepet masalah dana ya dia melihara tuyul. Nah ketika menurut dia sudah cukup dan dia nggak mau pakai tuyul ini lagi, tuyul itu bisa didepak gitu aja sama dia. Dan ya dari tuyul lepasan dan ya udah tak bertuan. Cara dia ngedepaknya apa? Ya bisa Sakiti? Iya disakiti. Abis itu disakitin terus tuyul itu akan kembali nggak sih? Maksudnya kayak Balas mana dendam. dia? Oh. Enggak. Biasanya ada kalau tuyul lepasan itu yang satu dari dukun atau ducan. Dukunnya pun emang udah nyiksa sama dia. Jadi dia nggak mau balik ke dukun. Bapak ibunya ngedepak dia gitu. Jadi dia mikir ya mending gue ini freedom. Gue nggak perlu kerja, gue tinggal main, usil, dan mereka mau ganti channel film gampang. Mayat baru, dosanya banyak, udah disengin sama mereka, kainnya di. Intinya kayak mereka ngomong kainnya diambil, yang baru itu. Mereka saat ganti kain untuk sempaknya, mereka udah kayak dapat power baru. Oh gitu. Jadi kain itu adalah kain dari mayat baru ya. Iya makanya kan yang ngelilit. Jadi nggak mungkin ya tuyul itu pakai apa? Pampers. Celananya tuh motif bunga, Ya. garis-garis tuh nggak mungkin ya. Kalau ada keren Kece sih. loh, secara fashion itu. Tolong editing dibuat kayak gitu, jadi kayak tuyul pakai. Celananya Hello Kitty gitu ya. Aduh, ya, lucu sekali tuh tuyul. Gue mau ngomong Tayo atau Thomas sih sebenarnya, cuma kok Hello Kitty lebih menarik ya. Itu berarti genderisasi ketahuan, yang pakai Hello Kitty pasti perempuan. Ya, Hello enggak sih? Kitty. Kalau tuyulnya agak melambai gimana? Rumpi, ntar suruh ngambil duit kayak. Tuyulnya cucok ya. Enggak, gue ngebayangin tuh tuyul lagi mau ngambil duit ke teman-temannya. Hei Nek, mau kemana Jin? Desa, ntar kita ngerumpi di situ ya. Jeng, kemarin tuan gue Jeng. Wih, Jahat banget loh. iya Nek. Gue disiksa gitu. Nek, mending kan nggak dapet susu. Ih. Oke, itu cuma gimmick. MTM nggak gitu. Gue mau resign. Oke, saya resign. Gue cabut sih kalau produser gue jadi homo anjing. Tapi kredibilitas MTM dipertaruhkan di depan produser asli. cuman ya balik lagi sih buat gue, ya ketika lo mikir otak lo sudah cukup pendek gitu ya dalam mencari Cepet lah ya. mencari apa? Mencari Jati diri, mencari keuangan, mencari apa nih? Ya, sorry tadi ada. Banget nih, mencari ya, nih. masalahnya tadi gue bilang gue, bang, puter bang, jangan kelawat ada merchant di sini. Oh ya, apa? Kecuali boleh. Kecuali kita endorse ya, nggak apa-apa. Ya, Oke, udah ribet banget sih lu sebutnya. McD, email ya. McD ICU. Kalau McD ICU. bisa branding kami McD. Jadi gue lihat di restoran lo ya sih, gitu. Gue kadang-kadang kelihatan yang berlarian bisa menggunakan kami. Anjir bener-bener. Ini acara apa sih? Padahal udah dibilangin loh, Ini kayaknya ini angkat lagi sih restoran ini ya. Gue mah kelihatan merek anjir. gue mah kreatif tadi dia di briefing, jangan kata merek, jangan sebut merek. Gue udah berusaha semaksimal mungkin nggak nyebut merek manapun. Biasanya gue sering keceplosan. Cuman Tapi ternyata ada yang lebih bego dari gue. Udah selesai gitu. Ini acara apa nih? ya sudah sih. Cuman ya balik lagi, maksud gue ya kasihan aja sih. Gue ya kasihannya yang pertama adalah orang yang melihara tuyul tuh ya, maksudnya kayak emang lu nggak punya jalan lain apa lu buat nyari rezeki? Kan gitu? kan gue bilang dari awal. Cepet. Kan gue bilang dari awal. Anda terlibat masalah ekonomi, ingin kaya cepat, piala tuyul. Nggak, sebenarnya sih kalau menurut Gimana, gue gimana? kalau memang dia udah sampai piara tuyul berarti sebenarnya dia sudah se-desperate itu ya, secara mungkin finansial, terus secara mentally dia untuk cari duit mungkin. Terus bisikan setan juga lebih kuat. Ya kayak gitu-gitu. Intinya Imannya tipis lah ya. negatif lah gitu yang di kepalanya dia. Tapi pertanyaan gue sebenarnya yang punya tuyul tuh kan banyak ya. Mereka tuh punya grup nggak sih? Di WhatsApp. Kayak catering gitu, nggak sih? Ada nggak sih? Itu pertanyaan gue sih. Kayaknya seru sih. Kayaknya seru. Ya kan dia bawa Ya, lu ibu, bapak sama si tuyul bersama keluarga-keluarga lainnya gitu catering ke puncak. Ya nggak naik memperkenalkan bus. antar tuyul. Iya. Gimana kabar tuyul lu sehat tuh? Gue sehat tuh. Bini gue nggak sehat gitu. Mau mati.
Bapaknya cakep-cakep gitu kan, bininya udah pada Bapaknya kuyuk-kuyuk, gagah-gagah ya. gitu. Bininya udah pada kurus kering. Bini gimana sehatnya? Yoi, terus dia kan gathering bikin vlog gitu kan, my trip, my tuyul gitu. Itu kacau sih. Terus ada kamera drone dari atas gitu kan. Gathering tuyul. Yang gue pikirin gathering tuyul anjing. Gimana anjing kayak Terus kayak enggak anjing sekumpulan 7 ya nggak usah banyak-banyak lah 7 orang miara 7 pasangan 14 orang miara tuyul gathering ke puncak pakai mini bus ke puncak gitu kan hai malamnya ritual bareng kan satu kotak kirangan duit. Itu kira-kira balik itu si tuyul ada gak ya ngembat duit si orang tua lain gitu, jadi cuma saling tukeran doang kayak gitu. Aduh males kerja deh gue hari ini. Iya gue juga, gue ngambil duit bapak lu ya. Iya gue juga yang ngambil duit bapak lu ya. Yang penting kan gue kerja dapat susu. Iya gue juga. Gitu. kita salaman gitu ya. Giling kan. Kompromi antar tuyul. Aduh Bisa anjing. bisa. Ini yang saya tunggu-tunggu dari pembantu ngebully. Jujur ya gue gak kepikiran loh anjing. Gue gak kepikiran anjir gathering tuyul anjing. Cuman Jangan tuyul, jangan perkumpulan itu sudah punya grup WA. Jangan kita di mata-mata sama tuyul. Dia ngapor ke bapaknya, terus bapaknya langsung sharing. Coy, channel MTM harus kita hujat. Coy. Mereka ngomongin kita. Perkumpulan kita sudah mulai tercium. Pindah lokasi. Nggak gitu. Maksud gue sih ya kasihan aja sih buat orang yang kayak gitu yang melihara tuyul buat apa sih lo gitu. Gue lebih kasihan ke kaum hawa sih. Istrinya sih. Lebih ke Iya, Nah, makanya- pertanyaan gue kok bininya mau ya? Maksudnya kok istrinya mau ya? Ya, Pasti karena- dia tahu dong konsekuensinya saat suaminya. Gak tahu. Si Dukun cuma ngomong. dia Masa cuma- gathering itu gak Nggak, share nggak. informasi sih? Kan nggak nyampe gathering. Mohon maaf, nggak nyampe gathering. Nggak gitu cara mainnya. Kalau kata anak suami gue nih ya, nggak gitu. Jadi gini Itu kayak aja. diedit tuh ya, gak gitu. Itu diedit tuh ya. Tempe. Intinya tuh menurut gue sih Cuman- gini loh. Gimana? Dari awal si Dukun sama ini mereka nggak tahu, mereka cuma tahu udah kamu cuma kasih ASI cukup. Hmm. Udah. Mereka nggak tahu kalau yang disedot itu bukan ASI. Hmm. Tapi kan lu aja bisa tahu gitu. Masa sih gosip-gosip itu ceweknya nggak searching di Iya. Google kayak atau Ya karena mereka Dorongan sudah- dari buka sudah- YouTube MTM dulu buat cari tahu tentang Kan kita baru tuyul. ngomongin itu sama Oh, Stena. iya. Karena waktu itu gue langsung interview si tuyulnya. Kan kalau saat ini gue kalau nggak bisa menginterview tuyul karena beberapa halangan, jadi tuyulnya balik lagi tuyul nggak tidak bisa hadir. dihadirkan di sini. Jadi karena kalau gue hadirin juga lo nggak bakal nonton video gue sih, yakin gue. Rame kali malah. Iya Enggak seru sih. sih. Yul. Ya gitu. Cuman maksud gue ya balik lagi itu maksudnya kayak lu nggak ada jalan saking dibutakannya sama Harta sih. harta kebutuhan lu sampai sebegitunya gitu. Ya emang sih kadang-kadang Greedy sih pak, sifat greedy. Iya, itu Greedy. sifat buruk. Kan Seven Deadly Sin. Greedy kan dimasukkan nomor 5. cuma ternyata segila itu gitu. Maksudnya gue kayak ya ampun. Ya, intinya kalau menurut gue sih itu mentalnya sama aja ya, kayak lo buka restoran dan lo hire si Sugus itu buat penglaris dan lain-lain. Jadi kan sebenarnya poinnya adalah duit cepet lah, gimana Oh, caranya tenang. dapetin duit cepet gitu. Iya, tenang. Pokoknya yang penting laku segala macam. Padahal lo nggak tahu Padahal- kan makan penyakit, selesai kan? Padahal sebenarnya kalau lo mikir nggak sih ketika lo mendapatkan sesuatu hal yang cepat dengan cara yang tidak baik, ya itu, hal itu akan Ada menghilang- konsekuensi di meng- kemudian hari. Iya, Sih, akan karma ada. does exist. Iya, karena does exist dan ya apa yang lo dapet itu juga nggak akan berkah dan nggak akan bertahan lama karena lo ngedapetin itu sesuatu dengan cepat, instan, dengan cara yang tidak baik, ya itu bakal kayak gun with the wind aja, lewat begitu aja. Kayak contohnya gue dapat sesuatu dengan ngejelekin temen gue, ya lu penjilat, munafik, ya kan? Ya itu sesuatu itu nggak bertahan lama Balik ya. lagi di curhatan hijau. Kok curhatan hijau sih? Enggak, kan maksudnya ya, contoh lah. Dengan Contohnya begitu. Bisa, Lu menghalalkan bisa. segala cara. Lu contoh lah yang kayak gitu menghalalkan segala cara sampai lu ngejelekin seseorang yang notabene lu kenal dia belum lama. Terus lu koar-koar Habis. dia tuh munafik, dia tuh muka dua, dia tuh Diterusin penjilat. curhatnya, ini gue nggak paham deh. Jadi kita Nih temen lo kebetulan tuyul juga nih ya? Kayaknya temen lu tuyul sejenis. Jadi tuyul juga temen lo. Oke.
maksud Kita gue ya berdua nggak ngerti ya lah. nggak, maksud gue kan sama aja lah dengan kayak lu pesugihan ya, sama aja dengan kalau normalnya orang yang nggak ngerti pesugihan itu kan ya kayak gitu, lu ngeraya apapun dengan cara berbagai cara, yang notabene orang itu nggak lu kenal, lu jelek-jelekin dia segala macem, ya kan, lu bilang dia munafik, muka dua, penjilat lah, apapun itu, ya padahal lu kenal dia baru, men, lu kenal dia 3 bulan gitu maksudnya, ya sama aja kan, jadi lu pesugihan, lu nggak tahu konsekuensi di belakangnya apa, tapi lu ngelakuin hal itu juga, ya sama aja, sama-sama kecebur kan ujung-ujungnya. Iya sih, maksud gua ya gini loh, pada intinya adalah ketika lo ingin mendapatkan sesuatu dengan cara yang tidak baik, lo akan mengakhiri itu juga dengan cara yang tidak baik. What you seed it's what you get. Apa yang lo tanam ya itu yang lo tuai. Ya itu. Gitu loh. Jadi ketika gini aja lah gampangnya, ketika kita berbuat kebaikan sama orang, kita kan juga mendapatkan kebaikan. Gitu loh. Walaupun kita sudah berbuat baik jahat sama orang, terus orang itu jahat sama kita, ya udah. Ya ini sama timpuk aja. botol gitu. amer. Timpuk botol amer. Cuman masalahnya sekarang ketika lo memelihara tuyul yang notabene lo tahu itu tidak baik, ya udah. Nah, one day nantinya lo bakal dapat sesuatu yang nggak baik juga. Dan itu jadinya ya senjata makan Tuhan sih. Tapi gue kepikiran deh, mungkin gak sih ya, suami-suami merah tuyul itu karena istrinya kegemukan, Pak. Biar Itu cara diet. Gila, gue udah ikutin. Diet ini, diet itu, diet Deddy Corbuzier, Nuskin, semuanya gak ngaruh gitu. biara tuyul. Dapat duit. Satu dapat duit, bini gue kurus. Yoi. Ketika bini gue sudah kurus, pergi kau tuyul. Oke, mungkin ya balik lagi segini aja dulu ya, karena balik lagi kita nggak bisa menghadirkan tuyul, nggak bisa kita tanya juga, nggak bisa kita keplakin pala botaknya kan ya. Jadi mungkin di pembantu malam ini segini aja dulu ya kan. Kasih seperti biasa, kasih kita like kalau lu suka sama tayangan ini. Komen kalau emang lu. Nanti kalau mau yang lebih Kipintas dan Nanain Dini, Aduh. DM-nya kita taruh di deskripsi, kalau tenang aja. Tenang ya kan. Tahu-tahu bisa dapat subjek. Ya. Maksud kalian apa nih? Kebetulan dia sih. Ya udah ya. Kebetulan dia. Udah ya, mbak. Oke, mungkin gitu aja dulu. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Gue Ijal. Gue Dini. Gue Satria. MTM pamit. Bye warga Tengah Malam. See you. I love you guys.